Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kemenangan Kristus, apa bukti kemenangan Kristus? Kemenangan Kristus bukan sekedar peristiwa sejarah, saudaraku. Tetapi kemenangan Kristus adalah kuasa yang mengubah hidup. Oleh karena itu mari kita memperhatikan bagaimana Yesus yang bangkit. Pertama-tama dia datang kepada seorang yang hidupnya dulu porak-poranda. Dan di sanalah kita melihat bahwa kemenangan Kristus adalah kuasa yang memulihkan. Nah, oleh karena itu kita belajar pertama dari bagian firman Tuhan ini. Kita belajar bahwa kemenangannya, kebangkitan Kristus ya, membuat hidup seseorang itu dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Markus tidak memulai dengan sorak-sorai para rasul atau sorak-sorai keramaian massa yang percaya waktu itu. Tidak. Justru sebaliknya, Markus mencatat bahwa Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saudara, siapa Maria Magdalena? Dia adalah perempuan yang sebelumnya kerasukan 7 roh jahat. Saudara, ini bukan hal yang sepele seseorang telah dirasuki oleh 7 roh jahat. Tetapi pengalaman yang terjadi kepada pribadi Maria Magdalena ini adalah satu deklarasi besar dari Allah. Bagaimana Tuhan mengasihi Maria Magdalena. Nah, dari sini kita bisa belajar bersama-sama. Saudara, setelah Maria ini ya dipulihkan oleh Tuhan karena kerasukan 7 roh jahat. Maka saudara kemudian dia mengikut Yesus sepanjang perjalanan Tuhan Yesus. Dia ikut terus dalam pelayanannya dia ikut. Kemudian pada saat Tuhan Yesus pun mau disalib dia ikut. Pada saat Tuhan Yesus mati dia ikut. Dan pada akhirnya saudaraku, bukan main ini Maria karena dia sudah mengalami hal yang luar biasa. Dia pergi pagi-pagi untuk merempah mayat Tuhan Yesus. Tapi sampai di kubur dia menemukan kubur itu sudah kosong. Dan orang bertanya, siapa yang kamu cari? Yesus yang telah mati, dia telah bangkit. Saudara, mengapa harus Maria lebih dulu? Kenapa tidak Petrus? Kenapa tidak Yohanes? Bukankah mereka ini adalah pemimpin sebagai murid Tuhan Yesus? Bukankah Yohanes adalah murid yang dikasihnya? Kenapa Yesus tidak menampakkan diri kepada mereka? Justru kepada wanita ini, perempuan ini yang bernama Maria Magdalena. Memang tidak ada yang terlalu hancur untuk dijamak oleh kemenangan Kristus. Luar biasa apa yang dialami oleh Maria Magdalena. Bukankah waktu itu juga seorang wanita tidak dianggap oleh masyarakat? Seolah-olah wanita itu tidak ada nilainya di hadapan banyak orang. Tapi justru Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, saudara, kemudian kita melihat pada waktu Maria Magdalena kemudian bertemu dengan Yesus. Dia cepat-cepat memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Tapi apa reaksi mereka? Mereka tidak percaya kepada berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Murid-murid ini menganggap enteng apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Mungkin mengatakan, kamu itu ya jangan bermimpi di siang bolong ini. Gitu. Kenapa mereka tidak percaya, saudaraku, kepada berita yang disampaikan oleh Maria? Bukankah murid-muridnya ini telah mendengar Yesus berkata, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi hati pikiran mereka cuma tertuju kepada kubur yang kosong. Hati pikiran mereka bukan tertuju kepada janji Tuhan Yesus yang dia sudah sampaikan kepada mereka bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus yang bangkit, kemenangannya itu memberi dampak yang besar bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh datang kepada Dia. Punya dampak yang besar pada saat kita betul menyerahkan kepada Tuhan. Karena itu betul apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Saudara, ayat ini berbicara tentang transformasi hidup. Sama seperti Maria Magdalena. Siapa wanita itu? Tuhan mengubahkan dia dari kegelapan, hidup penuh kegelapan. Dan dia menjadi pembawa kabar kebangkitan. Saudara pun dan saya bisa Tuhan ubahkan. Seberapa besar atau seberapa dalamnya saudara hidup kita yang mungkin bobrok. Ingat saat kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus yang telah bangkit. Dia sanggup, saudara, mampu untuk mengubahkan hidup setiap kita. Yesus yang sudah mengalami penderitaan. Yesus yang sudah mengalami begitu banyak persoalan pergumulan hidupnya. Bahkan sampai menuju ke kayu salib. Mati. Tapi ingat, dia bangkit. Dia menang. Mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang hidup seperti murid-murid itu. Mungkin saat ini banyak orang yang tidak percaya berita kebangkitan Kristus. Kita mungkin bisa menyanyi hidup, hidup, Kristus hidup setiap hari Paskah. Tapi apakah betul-betul kita mengalaminya? Kenapa masih banyak orang Kristen yang hidupnya tetap muram? Masih terikat kepada masa-masa yang lalu, masa yang suram. Masih terikat dalam dosa, tenggelam dalam luka. Kadang-kadang kita terbawa kepada apa yang iblis mau. Kita selalu mengatakan mungkin, enggak, hidup saya ini sudah rusak. Saya gagal, tidak mungkin bisa dipulihkan. Saudara ingat, Kristus Tuhan sudah bangkit. Kalau Yesus sudah bangkit mengalahkan semua itu, apakah hidupmu masih seperti orang yang tidak punya harapan? Kenapa engkau masih berkata, aku tidak layak? Padahal Yesus sudah mati dan bangkit justru untuk orang yang tidak layak. Yaitu saudara dan saya hari ini supaya kita layak di hadapan Tuhan. Saudara, berhenti hidup kita seperti orang kala. Kalau engkau sungguh percaya bahwa Yesus bangkit, tunjukkanlah lewat hidup yang sudah dipulihkan dan berani menjadi saksi seperti Maria. Hidup dia dipulihkan luar biasa oleh Kristus. Perjumpaan dengan Kristus mengubah hidup, mengubah cara hidup dia, mengubah tujuan hidup dia, mengubah arah hidup daripada Maria. Itu apa? Pergi menyampaikan berita kemenangan itu kepada orang lain. Saudara, berita kemenangan itu jangan cuma orang kagumi, tetapi untuk apa? Harus dialami oleh pribadi lepas pribadi. Karena itu saudaraku, jangan pernah engkau menutupi luka-lukamu. Jangan engkau pernah biarkan dosa-dosamu. Jangan pelihara rasa tidak layakmu. Bangkit dan serahkanlah kepada Tuhan. Dia akan menolongmu. Jika Maria yang pernah dirasuk 7 roh jahat diubah oleh Tuhan dan menjadi pemberita Injil, saudara dan saya pun bisa Tuhan ubah. Kalau saudara dan saya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Tidak ada alasan bagimu untuk terus terpuruk dan terpuruk. Belajar menyerahkan semua kepada Kristus. Karena dia sudah menang mengatasi semua itu. Pemulihan tidak akan pernah terjadi kalau hati kita masih keras. Tidak mau percaya kepada kebangkitan Kristus. Saudara, hari ini banyak orang cuma tahu betul Kristus sudah bangkit. Tetapi menolak untuk percaya dan mengalami kuasa kebangkitan itu. Apa Yesus katakan pada waktu berjumpa dengan dia? Dia tidak mengatakan, hai shalom, selamat Paskah. Enggak saudaraku. Yesus tidak bilang begitu kepada murid-muridnya pada waktu mereka sedang makan. Apa Yesus lakukan? Dia menegur dengan keras. Yesus mengatakan, kalian ini keras kepala. Kalian ini orang yang tidak mau percaya apa yang sebenarnya sudah disampaikan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Yesus sendiri sudah bicara kepada mereka bahwa dia akan bangkit. Tetapi murid-muridnya ini keras kepala. Maka saudaraku dikatakan Yesus menegur mereka. Karena apa? Ketegaran hati mereka. Ya, karena mereka betul-betul tidak percaya. Padahal mereka sudah melihat, menyaksikan Yesus bangkit. Saudara perhatikan. Yesus di sini tidak sedang berbicara kepada orang luar. Ia sedang berbicara kepada orang dalam, yaitu muridnya sendiri. Sudah sekian lama ini murid-murid ini bersama dengan Yesus. Saudara, kalau kita lihat bagian ini bahwa ternyata orang paling dekat dengan Tuhan pun ya tidak menjamin mereka betul-betul percaya. Mereka tidak betul-betul
percaya kepada kebenaran, kebangkitan. Maka saudara sekali lagi tegur yang keras, ya. Ketidakpercayaan dan ketegaran hati. Nah saudara, kalau kita berbicara ketidakpercayaan ini sebenarnya bukan hanya berbicara masalah intelektual. Tetapi sedang berbicara tentang hati yang tidak mau tunduk. Hati yang sudah terlalu keras. Mungkin pada saat itu oleh karena ketakutan. Mereka takut, tak mungkinlah Yesus bangkit. Atau juga hati yang sudah kecewa. Ya, kami mengharapkan Yesus datang menjadi raja kami. Raja secara politik, tapi dia mati. Kecewakan mereka dan termasuk mereka juga ragu. Apa betul dia bangkit? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tapi Tuhan Yesus tidak mau hal itu terjadi dalam kehidupan murid-muridnya. Maka dia tegur. Dia tegur dengan keras. Saudara, saya pernah menemukan ada satu orang yang dia tahu kebenaran. Orangnya sering baca Alkitab. Dia tahu kebenaran siapa itu Yesus. Tetapi sudah sekian lama, sekian bertahun-tahun dia tetap mengeraskan hati. Tidak mau percaya sungguh-sungguh. Dia tidak mau mengalami Yesus di dalam hidupnya. Jadi dia cuma apa? Hanya di otak, di bagian di sini saja dia tahu. Tapi pengalaman pribadi bahwa betul Yesus itu hidup, Yesus telah bangkit, tidak ada. Dia keras kepala. Tetapi saudaraku, sekeras-kerasnya manusia, kalau Tuhan itu tetap mengasihi setiap kita, satu saat Tuhan pasti akan ya mengangkat dia. Dia tidak bisa lagi ya melarikan diri. Dan betul saudaraku, orang ini satu saat akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dalam satu bagian firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Setelah pada saat seorang betul-betul mempercayakan hidupnya kepada Kristus yang hidup, Kristus yang telah bangkit, maka akan diubah hidup kita. Oleh sebab itu saudara, bagaimana kehidupanmu hari ini? Seperti apakah engkau? Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Ya. Kita mengaku percaya Yesus bangkit. Tapi kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa dia bisa campur tangan dalam hidup kita sekarang. Kita mendengar kesaksian orang lain. Kita melihat mujizat Tuhan dalam hidup orang lain. Tapi Tuhan tetap bilang begini, itu kan mereka, ya, bukan saya. Saudaraku, kebangkitan Kristus untuk mengubah hidup bukan hanya untuk orang lain. Semua orang siapapun yang mau datang. Ingat saudaraku, ketidakpercayaan itu adalah dosa, bukan kelemahan. Kita tidak percaya kepada Kristus itu dosa. Oleh karena itu saudaraku, Yesus menegur keras orang yang menolak percaya. Walau sudah diberi cukup bukti. Nah, jikalau engkau memilih tetap tidak percaya, engkau sudah mengingkari kemenangannya. Dan engkau sudah menolak kuasanya untuk membebaskan hidupmu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari hari ini bertobatlah dari ketidakpercayaan. Jangan bangga orang menjadi orang Kristen yang lama. Kalau hatimu beku seperti batu. Oleh sebab itu izinkanlah kemenangan Kristus membebaskan hatimu dari kerasnya ketidakpercayaan. Dan membangkitkan iman yang sejati. Segala sesuatu saudaraku hari ini semua tersedia. Kita punya Alkitab, punya firman Tuhan. Kita punya akses banyak untuk memberitakan Injil. Kita punya pengajaran yang bagus. Doktrin yang baik, kita punya kenyamanan, kota Manado ini khususnya. Tapi apa kita mau taat untuk pergi memberitakan Injil? Atau apakah kita sedang menunggu panggilan yang lebih jelas? Atau sebenarnya saudara dan saya sedang menunda ketaatan yang sudah jelas. Harus pergi, tapi tidak mau taat. Saudaraku, jangan jadi generasi Kristen yang hanya bangga atas kebangkitan Kristus. Tapi tidak mau hidup menjalani misinya. Bangkitlah saudaraku, pergilah. Karena jika bukan saudara saya yang beritakan Injil, siapa lagi? Kemenangannya menuntut kita semua untuk bersaksi. Kita tidak boleh tinggal diam ketika dunia terus tenggelam dalam dosa dan kebingungan. Tuhan mengutusmu untuk bawa kabar baik kepada mereka yang membutuhkan. Seperti Gladys, orang yang tidak apa-apanya, tapi kalau punya hati, Tuhan pakai luar biasa. Ingat, kita punya kuasa dari Tuhan. Jangan takut, kuncinya apakah kita mau taat? Engkau telah menerima kasih-Nya.
engkau sudah diselamatkan. Pergilah saudaraku, jangan biarkan dirimu terikat dalam ketidakpedulian. Karena kemenangannya bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dibagikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita mendengar bahwa kemenangan Kristus adalah kemenangan bagi hidup kita dan panggilan bagi misi kita, maka kita tidak bisa lagi hidup seperti biasa. Kebangkitannya bukan hanya kabar yang indah, tapi tuntutan untuk berubah, bertindak, dan bersaksi.